Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laila Nur Azizah, NIM 18313131116 dari PIAUD 4D. Pertama-tama, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, yang kedua, mari kita belajar mengenai sosial emosional yang dimiliki oleh anak pada kesadaran diri umur 4-5 tahun. Ada yang tahu sosial emosional itu apa ya? Perkembangan sosial emosional pada anak usia dini tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena perkembangan yang dilalui oleh anak itu sangat berperan penting pada lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar itu juga berperan penting pada perkembangan anak usia dini. Jadi di mana kehidupan sosial anak atau sosial emosional anak itu sangat mempengaruhi sekali pada kehidupan kelanjutan anak pada lingkungannya. Jadi di mana seorang anak itu sangat membutuhkan interaksi terhadap lingkungannya, atau anak juga membutuhkan interaksi terhadap lingkungannya kepada kehidupan yang akan mendatang. Jadi gitu. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang kesadaran diri pada STPPA anak usia 4-5 tahun. Ada yang tahu kesadaran diri itu apa? Kesadaran diri yaitu seseorang dapat memahami diri sendiri dengan setepat-tepatnya. Jadi seorang individu itu dapat memahami keadaan pada diri sendiri, bagaimana keadaan diri sendiri itu secara setepat-tepatnya. Menurut tokoh Edgewater tahun 1987 menyebutkan bahwa kesadaran diri adalah suatu gambaran pada diri yang mengekspresikan tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai tentang diri mereka, diri sendiri gitu loh maksudnya. Sebagaimana aktivitas fisik pada anak usia dini itu adalah suatu komponen penting juga ya. Jadi setiap anak prasekolah itu sering mengekspresikan diri mereka sendiri terhadap permainan yang melatih fisik-fisik mereka untuk yang melibatkan kesadaran diri. Jadi fisik-fisik itu juga komponen penting pada anak usia dini gitu. Bisa disimpulkan bahwa anak prasekolah awal itu juga bisa mengekspresikan diri mereka terhadap permainan dan juga terhadap hal-hal yang menyangkut tubuh, terus juga menyangkut harta benda dan motorik pada anak. Jadi saling bersangkutan gitu ya. Jadi bisa disebutkan bahwa perkembangan pada masa awal sampai hingga akhir anak tersebut selalu melibatkan kesadaran diri pada anak di setiap kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kesadaran diri ini sangat penting ya untuk pertumbuhan dari mulai 0 sampai pertumbuhan akhir. Kemudian di sini dapat kami simpulkan bahwa kesadaran diri itu suatu hal yang ada dalam diri sendiri dan dapat dikembangkan ataupun dapat dikembangkan melalui metode-metode atau cara-cara tertentu. Pemahaman tentang diri, sense of self, yaitu suatu struktur yang membantu anak mengorganisasikan dan memahami tentang siapa dirinya. Kemudian dan didasarkan atas berbagai persepsi baik secara internal maupun eksternal. Dan walaupun biasanya anak itu sering mengekspresikan diri anak tersebut biasanya melalui tindakan ya. Jadi banyak melalui tindakan-tindakan seperti bermain, belajar, ataupun mereka mendengarkan, kemudian mereka mengikuti atau mereka lebih mengikuti yang telah dicontohkan pada orang tua ataupun guru.
gitu. Jadi anak lebih sering mengekspresikan diri itu melalui banyak tindakan gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap anak, hakikat pada anak itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Jadi mulai dari mereka memahami diri mereka sendiri itu bagaimana, mereka ikut berekspresi tentang diri mereka tuh yang bagaimana. Jadi anak itu per individu anak-anak itu dapat mengekspresikan diri mereka sendiri gitu, tapi dengan cara yang berbeda-beda menurut pada diri anak itu. Terus jadi elemen itu tuh tidak dapat dipisahkan. Jadi dengan proses perkembangan anak tersebut gitu. Jadi perkembangan itu tuh dari mulai kesadaran diri sampai aspek-aspek yang lain itu tidak dapat dipisahkan. Tapi kesadaran diri ini sangat penting untuk perkembangan anak gitu. Jadi mengenai kapan dan di mana dan bagaimana pertumbuhan seorang anak mengenai kesadaran diri itu tergantung pada lingkungan serta orang tua yang mendidik anak tersebut. Jadi kalau semisal anaknya itu sudah mampu ataupun sudah bisa dalam memahami kesadaran diri sendiri melalui cara-cara apapun, dan orang tuanya juga mengetahui dan tahu, mungkin kemungkinan besar kesadaran diri anak itu bakal tertanam dan bakal bertumbuh dengan baik sesuai dengan tumbuh kembang yang ada gitu. Jadi perkembangan itu tuh sangat saling bersangkutan ya antara satu dengan yang lainnya, mulai dari kognitif, fisik motorik, sosial emosional, seni dan bahasa itu tuh saling bersangkutan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain gitu. Metode pembelajaran dalam kesadaran diri. Jadi dalam metode ini saya menggunakan metode puppet atau permainan hand puppet atau permainan boneka tangan begitu. Kenapa saya memilih permainan boneka tangan? Karena ini dapat melatih imajinasi, kemudian melatih kepercayaan diri pada anak, juga dapat melatih meningkatkan suatu yang ada di dalam anak gitu loh. Jadi anak dapat mengungkapkan semua ekspresi yang ada di diri anak melalui permainan tangan tersebut. Jadi boneka tangan begitu. Dan dengan permainan ini juga anak dapat ini juga permainan ini tuh bisa digunakan terapi untuk anak apabila anak itu mengalami sosial emosi atau suatu emosional yang tidak dapat diatur ataupun yang susah diatur pada diri anak. Jadi bisa menggunakan boneka tangan itu anak bisa mengekspresikan melalui cerita pada diri mereka sendiri atau imajinasi yang ada dalam diri anak tersebut, kemudian diungkapkanlah dengan bermain boneka tangan tersebut begitu. Jadi permainan tangan atau permainan jari ini biasanya dibikin atau dibuat dari kain flanel, kemudian dimasukkan ke dalam jari yang sudah jadi bonekanya gitu, sesuai dengan karakter masing-masing. Bisa dengan gambar atau dengan boneka hewan seperti monyet, atau juga bisa digunakan biasanya digunakan itu dari keluarga, ibaratnya kayak ayah, ibu seperti itu, ataupun macam-macam boneka tangan yang lain. Jadi anak bisa mengimajinasikan melalui boneka tangan tersebut begitu. Dan tujuan dari pembuatan boneka tangan ini tidak jauh dari kepribadian diri, melatih kepribadian diri pada anak, yaitu bisa melatih atau mengembangkan bahasa pada anak, kemudian keterampilan bahasa pada anak, keterampilan diri dalam anak juga, kemudian bisa mengajak anak untuk berkreasi atau berkreativitas sesuai dengan yang diinginkan anak tersebut bagaimana, atau bisa sesuai dengan karakter atau cerita yang udah dibuatkan oleh orang tua ataupun seorang guru. Jadi anak nanti bisa
berimajinasi atau menceritakan sesuai dengan naskah gitu. Tapi lebih baiknya anak itu bisa menggunakan permainan tangan tersebut sesuai dengan keinginan atau imajinasi pada anak. Jadi bisa melatih semua hal yang ada di anak, bahasa, kemudian bisa kreativitas, kemudian juga bisa melatih anak belajar bersosialisasi, kemudian bisa anak melatih bergotong royong, ataupun bisa membantu temannya, atau bisa juga bisa melibatkan diri pada anak untuk berbagi atau bersosialisasi sama temennya sendiri, atau bermain duel lah ibaratnya gitu sama temennya, atau bermain bersama sama temennya jadi apa, anak itu sendiri jadi apa begitu, dan seterusnya. Jadi banyak banget sih banyak banget hal yang positif yang dapat meningkatkan kesadaran diri melalui permainan pada boneka tangan tersebut begitu. Dan lebih terpentingnya lagi, boneka tangan ini juga bisa melatih fisik motorik pada anak juga ya. Jadi anak tuh bisa melatih dengan menggunakan jari-jarinya, bisa mengungkapkan sesuatu atau bercerita sesuatu sambil memainkan tangan, jadi bisa berimajinasi juga gitu. Jadi sangat penting lah untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kesadaran diri pada diri anak, dan bisa menilai menilai kesadaran diri pada anak tersebut gitu. Dan lebih bagusnya lagi, kalau anak itu memainkan suatu boneka tangan ataupun ya boneka yang lain, atau bisa menceritakan, itu kan juga termasuk kesadaran diri ya. Jadi di sini tuh banyak melatih perasaan atau emosional yang ada dalam diri anak. Jadi bisa diungkapkan melalui perasaan-perasaan amarah, perasaan senang, perasaan gembira, sedih, dan lain sebagainya itu bisa diungkapkan pada permainan ini gitu. Jadi anak bisa mengungkapkan dan bisa melatih emosionalnya juga pada permainan ini begitu. Jadi dan macam-macam macam-macam emosi, macam-macam sifat reaksi anak terhadap pemain itu juga dapat muncul secara tiba-tiba, ataupun dari imajinasi anak gitu. Jadi penting banget ya kita sebagai pendidik ataupun orang tua itu mengetahui perkembangan anak, mulai dari aspek-aspek yang sudah dijelaskan di STPPA ataupun yang sudah dijelaskan di perkembangan anak begitu. Jadi penting banget kita sebagai orang tua itu mengetahui gitu loh, kekurangan kelebihan yang dimiliki oleh anak itu seperti apa, dan kelebihan anak itu bagaimana begitu. Jadi bisa memberikan stimulasi melalui permainan, melalui hal-hal yang positif lainnya mungkin dari kehidupan sehari-hari, ataupun juga bisa melatih kesadaran pada anak ini tuh dengan banyak macam cara atau banyak macam metode yang bisa diberikan begitu. Tapi salah satu yang saya ambil adalah dari metode bercerita dengan boneka tangan ini begitu. Itu lebih cara efektif dalam memberikan stimulasi yang lebih mudah begitu loh. Jadi lebih gampang juga dimainkan oleh anak sesuai dengan emosi ataupun sesuai dengan imajinasi, perasaan yang dibawakan anak terhadap permainan boneka tangan tersebut. Jadi banyak banget manfaatnya dari anak memainkan boneka tangan ini begitu. Jadi cukup segitu saja dari melalui meningkatkan stimulasi dan menggunakan metode seperti apa yang akan saya berikan. Cukup menggunakan metode dari permainan melalui boneka jari atau boneka tangan tersebut, itu udah lumayan cukup untuk menumbuhkan rasa kesadaran diri dalam diri anak yang membuat semua dapat berkembang gitu loh. Mulai dari
emosi, tingkah laku, kreativitas, kemudian kesadaran diri dan kemandirian anak, serta dapat anak juga bersosialisasi atau mengungkap dan bisa juga mengungkapkan perasaan diri anak tersebut bagaimana begitu. Jadi banyak sekali lah manfaatnya dari menggunakan metode permainan tangan ini gitu.